Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang paper Maqasid Syariah yang judulnya ialah klasifikasi maslahah. Di sini saya Mawaddah dan teman saya Muhammad Ripin akan menjelaskan paper-paper tentang Maqasid Syariah yang berjudul klasifikasi maslahah. Yang isinya ialah Al-Khawarizmi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khawarizmi menjelaskan pengertian maslahah sebagaimana berikut. Maslahah adalah pemelihara tujuan syara dengan cara menghindarkan manusia dari kemafsadahan. Al-Khawarizmi memberi satu sudut terhadap maslahah. Hal ini dikomentari keras oleh Dahlan dan Tamrin dalam karyanya yang berjudul Filsafat Hukum Islam, bahwa maslahah tidak hanya bisa dipandang dari sudut menghindarkan mafsadat semata sebagaimana dikemukakan Al-Khawarizmi. Akan tetapi ada sudut lain yang dinilai Dahlan dan Tamrin lebih penting dari itu, yakni meraih manfaat. Menurut Muhammad Said Ramadan Al-Buhti, sebagaimana dikutip dari kitab Dawabit Al-Maslahah fi Syariah Al-Islamiyah, al-maslahah yang bermanfaat yang dimaksud al-syari' Allah dan Rasulnya untuk kepentingan hambanya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuatu dengan urutan tertentu yang terdapat dalam kategori pemeliharaan tersebut. Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa maslahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan dalam madarat atau mafsadat. Yang dimaksud Imam Ghazali manfaat dalam pengertian syara' ialah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian yang dimaksud dengan mafsadah adalah sesuatu yang merusak dari salah satu di antara ilmu yang disebutkan dengan istilah al-maqasid syariah menurut Al-Syabiti. Masalah secara komprehensif dan profesional. Maka para ahli usul fikih mengemukakan beberapa pembagian maslahat dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi prioritas atau penggunaannya. Kedua, tinjauan dari segi cakupannya atau kandungannya. Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidaknya. 4. Tinjauan dari segi keberadaan maslahat menurut syara'. Dilihat dari segi prioritas penggunaannya, maslahat dibagi menjadi 3 macam, yaitu maslahat 1. Maslahat ad-daruriyah, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan di sini ada 5, yaitu 1. Memelihara agama, 2. Memelihara jiwa, 3. Memelihara akal, 4. Memelihara keturunan, 5. Memelihara harta. Kelima, kemaslahatan ini disebut dengan maslahah al-khamsah. Maslahah al-hajiyah, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia, atau dengan kata lain maslahah yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan dan yang dihadapinya. Misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dalam bidang muamalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik. Maslahah al-tahsiniyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan manusia. Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan ad-daruriyah harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan hajiyah, dan kemaslahatan hajiyah lebih didahulukan dari kemaslahatan tahsiniyah.
Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama usul fikih membaginya kepada bagian yang akan dijelaskan oleh Mas Ipin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan meneruskan tentang penjelasan bab mawaddah tentang maslahah al-a'ma, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan itu tidak berarti untuk kepentingan umum. Yang kedua, maslahah al-khassah, yaitu kemaslahatan pribadi dan sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan memutuskan hubungan perkawinan seorang yang dinyatakan hilang atau makfud. Pentingnya pembagian kedua masalah ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi. Lanjut. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya maslahah itu, menurut Muhammad Mustafa Asy-Syalabi, yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, maslahah ats-tsabitah, yaitu maslahah yang bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Yang kedua, maslahah al-muqarriyah, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan kemaslahatan muamalah dan adat kebiasaan. Perlunya pembagian ini menurut Muhammad al-Mustafa Asy-Syalabi untuk memberikan batasan kemaslahatan yang mana bisa berubah dan yang tidak. Dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara', yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, maslahah al-mutabarroh, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara', baik dari Al-Quran maupun hadis. Maksud dari yang di atas itu adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan. Yang kedua, kemaslahatan maslahah al-mulqahah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan ketentuan lain. Maslahah yang dibatalkan oleh dalil syara' atau dilarang penggunaannya. Yang ketiga, maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang berkeberadaan tidak didukung oleh syara' dan tidak pula dibatalkan dan tidak ditolak oleh syara' melalui dalil yang dirinci. Lanjut, kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi menjadi dua, yaitu maslahah al-qaribah, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum. Yang kedua, maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh sekumpulan makna nas atau ayat dalam hadis. Maslahah mursalah sebagai dalil dalam menciptakan hukum. Ulama Makkiyah dan Hanabilah mengisyaratkan tidakkan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam sejenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. Yang kedua, kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar pemikiran hukum yang ditetapkan oleh maslahah mursalah, yaitu benar-benar dalam menghindari atau menolak kemudaratan.
kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu. Yang terakhir, syarat yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Ghazali terhadap kemaslahatan yang dapat dijadikan hujah dalam mengisbatkan hukum, yaitu ada 3. Maslahat itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarat. Yang kedua, maslahat itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas atau syarat. Yang ketiga, maslahat itu termasuk dalam kategori maslahat, yaitu daruri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak, yaitu universal.